Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Muttaqin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada bimbingan besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Dalam perkara iman ada suatu perkara yang dipuji oleh Rasulullah SAW, yaitu al-imanu bil ghaib, yaitu beriman kepada hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib ini merupakan dasar fondasi agama Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka kitabnya Al-Qur'anul Karim dengan surat Al-Fatihah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan surat Al-Baqarah yang diawali dengan Alif Lam Mim. A'udzubillahi Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-muttaqin, siapa orang-orang yang bertakwa di sini? Allah bilang alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Apa ini hal-hal yang gaib? Hal-hal yang gaib itu adalah dijelaskan oleh sahabat yang mulia Ibni Abbas radhiyallahu anhu bahwa al-ghaib di sini bermakna bukan Ibnu Abbas tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata, "Ammal ghaibu fama ghaba 'anil ibadi min amril jannah wan nar wa mimma dzukira fil Qur'an." Dan adapun perkara yang gaib adalah semua perkara yang tidak terlihat
fama ghaba 'anil ibad, perkara-perkara yang tidak terlihat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Min amril jannah wan nar, dari perkara-perkara surga dan neraka. Mimma dzukira fil Qur'an, perkara-perkara itu yang disebutkan di Al-Qur'anul Karim. Dan di ayat yang telah kita sebutkan tadi bahwa yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maksudnya apa? Yu'minuna di sini maksudnya apa? Maksudnya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi wa yu'minuna bil hayati ba'dal maut wa bil ba'ts. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para malaikatnya dan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan kepada para rasul dan wal yaumil akhir, dan hari kiamat kelak atau hari akhir. Hari akhir ini yang dimaksud yaitu hari mulai masuknya kita ke alam kubur, alam barzakh. Setelah itu yaumul mahsyar, dikumpulkan. Setelah itu yaumul hisab, yaumul mizan. Semua ini merupakan perkara-perkara yaumil akhir. Wa jannatihi wa narihi, dan surganya Allah Subhanahu wa taala dan nerakanya Subhanahu wa taala, dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa liqa'ihi. Wa yu'minuna bil hayati ba'dal maut, dan orang-orang ini meyakini dengan keyakinan yang sangat sempurna di hatinya, dan dia melafazkan keyakinan itu dan dia mengamalkan bahwa orang-orang ini beriman terhadap bil hayati ba'dal maut, terhadap kehidupan setelah kematian. Maka ini semua adalah perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang gaib, di mana orang yang beriman harus memasukkan keimanannya terhadap perkara-perkara yang gaib ini. Kalau orang beriman tidak beriman terhadap perkara-perkara ini, maka dia tidak disebut sebagai orang-orang yang beriman. Dan kita tahu bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat banyak faedahnya. Dan sudah pernah kita bahas faedah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan sumber-sumber dari kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat. Dan Rasulullah SAW pernah memuji di zaman 1400 tahun yang lalu, memuji orang-orang yang beriman. Tetapi bukan beriman di kala itu, bukan yang beriman di masanya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW memuji orang-orang yang beriman yang tidak ada Rasulullah SAW di zaman itu, dan tidak ada para sahabat di zaman itu, dan pula tidak ada para tabi'in di zaman itu. Di suatu hadis yang dikabarkan oleh Imam Ahmad di musnadnya dari sahabat Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, an abihi an jaddihi, dari kakeknya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayyul khalqi a'jabu ilaikum imanan. Makhluk yang mana, nanya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ayyul khalqi a'jabu ilaikum imanan. Makhluk yang mana yang paling membuat kalian takjub dalam perkara imannya, kata Rasulullah SAW. Dan para sahabat menjawab, qalu al malaikah, para malaikat ya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW menjawab, wa ma lahum la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Kenapa mereka tidak beriman
Apa maksudnya? Wa ma lahum, kenapa mereka bisa tidak beriman padahal mereka di sisi Rabbnya? Ini hal yang tidak mungkin. Jadi sangat biasa kalau para malaikat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu para sahabat menjawab lagi, fan nabiyun, maka para nabi-nabi. Dan Rasulullah SAW menjawab lagi, wa ma lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim, kenapa mereka bisa tidak beriman padahal wahyu turun kepada mereka? Ini hal yang tidak mungkin. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala padahal wahyu turun kepada mereka. Dan para sahabat menjawab lagi, qalu fanahnu, maka kami, kata para sahabat. Kata Rasulullah SAW, wa ma lakum la tu'minuna wa ana baina adhharikum, kenapa kalian bisa tidak beriman padahal aku ini Rasulullah berada di antara kalian, kata Rasulullah SAW, berada di tengah-tengah kalian. Maka para sahabat menjawab, faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, inna a'jabal khalqi ilayya imanan laqaumun yakununa ba'dikum yajiduna suhufan fiha kitab yu'minuna bima fiha. Bahwa kata Rasulullah SAW, sesungguhnya makhluk yang paling aku takjub, paling aku terheran-heran kepada mereka karena keimanan mereka, paling aku bangga, maksudnya paling aku takjub, adalah qaumun yakununa ba'dikum. Mereka adalah kaum yang berada di setelah kalian, setelah para sahabat, yaitu umat muslim setelah para sahabat, orang-orang yang beriman. Yajiduna suhufan, mereka mendapatkan lembar-lembaran, suhuf, lembar-lembaran, fiha kitabun, di dalam suhuf tersebut, di dalam lembaran-lembaran tersebut terdapat tulisan-tulisan, kitabun yu'minuna bima fiha, mereka beriman terhadap apa yang ada di dalam suhuf tersebut atau di dalam kitab tersebut. Dan di dalam kepentingannya beriman terhadap hal yang gaib ini adalah akidahnya seorang muslim, bahwa di Al-Qur'anul Karim disebutkan kalimat gaib ini terpecah belah menjadi sitta wa khamsina mawdu'an, terpecah belah menjadi 56 tempat, 56 hal-hal yang berbeda. Dan yang pertama adalah beriman kepada para malaikat, di mana beriman pada para malaikat ini merupakan pembenaran di hati kita dengan keberadaannya malaikat tersebut, alaihimus salatu wassalam, keberadaan mereka, dan kita mengamalkan hal-hal yang kita yakini bahwa para malaikat itu berada di sisi kita atau di sekeliling kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa beriman kepada para malaikat ini merupakan salah satu dari rukun iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah suatu kebaikan itu ketika kalian memalingkan wajah kalian dari timur atau ke barat, ke arah timur atau ke arah barat. Tetapi kebaikan itu adalah ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia beriman kepada hari akhir. Setelah itu dia beriman wal malaikah, dan beriman kepada para malaikat dan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala
dan kepada para nabi. Dan di sebuah hadis yang telah kita tahu dari Umar bin Al-Khattab bahwa Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan malaikat Jibril alaihissalam tentang perkara iman. Dan di akhir hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW menjawab bahwa iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qadar khairihi wa syarrihi, yaitu kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka di sini keberadaan malaikat telah kokoh ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitabnya dan di sunnahnya Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang mengurangi kadar atau hal-hal yang Allah jelaskan tentang perkara malaikat ini, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah juga di ayat 98, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, man kana aduwwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh para malaikatnya Allah dan menjadi musuh rasul-rasulnya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan setelah itu wa Jibril wa Mikal, dan barang siapa yang memusuhi Jibril wa Mikal dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah merupakan musuh bagi orang-orang yang kafir. Di sini kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, setelah Allah menyebutkan orang yang memusuhi Allah, setelah itu memusuhi para malaikatnya, memusuhi para rasulnya, wa Jibril wa Mikal, mereka memusuhi Jibril dan Mikail, maka mereka adalah musuh Allah. Mereka adalah musuh Allah dan mereka adalah orang-orang yang kafir. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah sebutkan di sini mereka adalah musuh Allah dan mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan kita tahu bahwa ada suatu firqah. Kita tidak bilang firqah ini di dalam agama Islam. Kenapa? Karena mereka mengingkari turunnya Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bukan mengingkari, tapi mereka menganggap bahwa wahyu ini salah turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Ada yang tahu? Suatu kelompok yang menganggap bahwa Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad SAW salah. Harusnya turun kepada Ali radhiyallahu anhu. Kelompok apa itu? Ada yang tahu? Syiah. Betul. Barakallahu fiik. Itu kelompok Syiah. Mereka menganggap bahwa malaikat Jibril ini salah menurunkan Al-Quran ini kepada Rasulullah SAW, yang seharusnya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dan mereka membenci malaikat Jibril karena kesalahan tersebut. Padahal subhanallah, mana mungkin Allah yang maha suci, maha sempurna perkaranya bisa melakukan kesalahan yang fatal seperti itu. Ini hal-hal yang ajaib. Gak mungkin hal seperti ini terjadi kepada perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini bahwa sesungguhnya Nabi yang sesungguhnya itu bukanlah Rasulullah SAW, tetapi harusnya imam mereka, yaitu Ali radhiyallahu anhu. Mereka menganggap Ali itu radhiyallahu anhu menjadi salah satu dari 12 imam yang mereka yakini.
Mereka tidak meyakini kemuliaan para nabi, tetapi mereka meyakini kemuliaan para imam mereka. 12 imam yang mereka yakini. Ini suatu akidah yang sesat. Suatu akidah yang sesat yang perlu kita yakini dan perlu kita sebarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, bahwa sesungguhnya malaikat Jibril ini merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, karena beliau alaihi salam membawa Al-Qur'an yang merupakan perkataan yang paling mulia. Di mana perkataan yang paling mulia ini, Al-Qur'an, kalau dibandingkan dengan kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala membandingkan bahwa Al-Qur'an ini ya seperti perbandingannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa perbandingan Al-Qur'an dengan para makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana perbandingan antara aku dengan para makhlukku, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada para hamba-hambaku. Jadi Al-Qur'an ini merupakan perkataan yang paling mulia dan dibawa turun oleh malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Ini merupakan penghulunya para malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam adalah penghulunya para malaikat. Dan malaikat Jibril alaihissalam menurunkan kepada nabi, rasul dan manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kita kabarkan bahwa orang-orang yang memusuhi Jibril, memusuhi para rasul Allah, memusuhi Mikail, mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman setelah itu di surat An-Nisa ayat 136 bahwa wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kepada para malaikatnya dan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mereka telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat ini Allah terangkan sifat-sifatnya di kitabullah dan di sunnahnya Rasulullah SAW, bahwa para malaikat ini memiliki sayap-sayap. Sayap-sayapnya ada yang berjumlah 2, ada yang berjumlah 3, ada yang berjumlah 4, bahkan ada yang memiliki 600 sayap para malaikat. Dan malaikat ini merupakan ciptaan Allah yang sangat-sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, fatiras samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaikah, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malaikat itu utusannya. Mereka memiliki ajnihah, yaitu sayap-sayap, mathna wa thulatha wa ruba'. Sayap-sayap itu berjumlah 2, 3 dan 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambahkan kepada ciptaannya sesuka Allah Subhanahu wa taala, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah merupakan zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di ayat-ayat yang lain tentang malaikat. Banyak di surat As-Saffat, An-Nazi'at, Was-Saffatu Saffa, Wan-Nazi'ati, dan Al-Mursalat, Wal-Mursalati Urfa, Fal-Asifati Asfa, Wan-Nashirati Nashra. Ini merupakan penjelasan Allah tentang para malaikatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan lewat lisannya Rasulullah SAW bahwa
anna Rasulullah SAW ra'a Jibril alaihi salam lahu 600 janah. Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril alaihi salam bahwa dia memiliki 600 sayap. Dan kita tahu pada riwayat yang lain bahwa satu sayapnya malaikat Jibril alaihissalam itu dapat menutupi ufuk. Jadi ufuk tempat matahari terbit di sana, itu dengan satu sayapnya malaikat Jibril alaihissalam itu tertutup ufuk tersebut. Subhanallah, seberapa besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sangat-sangat besar. Satu sayapnya menutupi ufuk. Ufuk itu dari bagian tempat terbitnya matahari sampai ujung langit. Ujung langit tempat kita melihat itu ufuk namanya. Subhanallah. Maha suci Allah atas segala ciptaannya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dari apa malaikat ini diciptakan. Dari Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khuliqat al-malaikah min nur. Malaikat itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Dan para jin itu, jin-jin diciptakan dari marijim min nar, dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian. Maksudnya dari tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan para malaikat ini kekhususan yang sangat istimewa. Seperti yang Allah kabarkan ketika para malaikat ini mengabarkan tentang kisahnya Maryam alaihissalam. Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Dan ketika Allah kabarkan di kisah Maryam ini, Allah mengabarkan bahwa fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami kirimkan kepada Maryam ini ruhana, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu ruh kami. Maksudnya para malaikat ini Allah sebutkan sebagai ruh kami. Ini merupakan kemuliaan yang Allah sandarkan kepada dirinya, yaitu malaikat ini Allah muliakan karena Allah sebutkan sebagai ruhana, ruhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bahwa ruhana di sini dimaksud yaitu malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia. Dan sebagaimana dikabarkan di hadis Umar radhiyallahu anhu, ketika Jibril datang pada suatu bentuk, suatu bentuk laki-laki, yang dimana para sahabat diajari oleh malaikat Jibril alaihissalam ini makna apa agama Islam, makna al-iman dan al-ihsan. Dan kadang-kadang malaikat ini datang pada gambaran atau suatu bentuk suatu sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ini salah satu bentuknya malaikat Jibril alaihissalam, yaitu serupa dengan Dihyatul Kalbi. Dan dia merupakan suatu orang yang sangat rupawan bentuknya, sangat rupawan. Dan dia juga memiliki badan yang bagus. Intinya Dihyatul Kalbi ini memiliki merupakan ciptaan Allah yang sangat indah. Dan perkara lain yang perlu kita kabarkan tentang para malaikat adalah mereka ini menurunkan wahyu
Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah perkara amal-amal yang dikerjakan oleh para malaikat ini kita lanjutkan besok. Insyaallah hari terakhir kajian di sini. Besok insyaallah. Dan yang sedikit ini semoga bermanfaat bagi diri Anda sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.